Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Saya Rusulfani Ibrahim sebagai moderator dan pemateri pertama Dinar Al-Hakim, Sandrika Hanafi sebagai pemateri kedua, dan Akbar Masyaoli sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, saya persilakan kepada pemateri pertama untuk membacakan hasil materi kami. Penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU diatur dalam Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Menurut Pasal 222 ayat 2 dan 3, yang dimaksud dengan PKPU secara umum adalah pengajuan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pengajuan seluruh atau sebagian utang debitur kepada kreditur. Tujuannya adalah untuk memungkinkan debitur meneruskan usahanya dan menghindari kepailitan. Menurut sifatnya, PKPU dibagi menjadi dua. Yang pertama, PKPU sementara yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai. Yang kedua, PKPU tetap yang penetapannya dilakukan setelah sidang berdasarkan persetujuan kreditur. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri kedua untuk membacakan hasil dari materi ini. Prosedur penundaan kewajiban pembayaran hutang dibagi menjadi 3. 1. Permohonan, 2. Surat permohonan, dan 3. Pemeriksaan. 1. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diajukan kepada pengadilan niaga dengan ditandatangani oleh pemohon dan advokatnya. Permohonan tersebut harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya. Selama penundaan kewajiban pembayaran, debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Bila debitur melanggar ketentuan tersebut, pengurus berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan. Dalam hal pemohon adalah debitur, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, jumlah hutang debitur beserta surat bukti secukupnya. Dan apabila yang mengajukan permohonan adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil debitur melalui jurusita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya persilakan kepada pemateri terakhir untuk membacakan hasil materi kami. Terima kasih, langsung saja kita lanjut kepada poin kedua tentang surat permohonan. Surat permohonan berikut lampirannya bila harus disediakan di kepanitraan agar dapat dilatih setiap orang secara cuma-cuma. Sistematika dari surat permohonan PKPU itu sendiri paling tidak memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama tentang tempat dan tanggal permohonan, kedua alamat pengadilan yang berwenang, ketiga identitas pemohon dan advokatnya, keempat uraian tentang alasan permohonan PKPU, kelima permohonan berisikan antara lain mengabulkan permohonan pemohon dan menunjuk hakim pengawas dan pengurus, yang keenam tanda tangan debitur dan advokatnya. Sementara kelengkapan berkas yang harus disiapkan sebagai syarat permohonan PKPU di pengadilan niaga meliputi: 1. Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada ketua pengadilan niaga. Kedua, identitas diri debitur. Ketiga, surat kuasa khusus yang ahli. Keempat, izin penasihat hukum. Kelima, neraca pembukaan akhir. Dan yang keenam, rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Poin ketiga, tentang pemeriksaan. Apabila permohonan PKPU dan kepailitan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka permohonan PKPU haruslah diputuskan terlebih dahulu. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian dari pemateri terakhir kami. Baiklah, itulah pemaparan hasil dari diskusi kami. Dari hasil pemaparan diskusi tentang permohonan penundaan kewajiban utang, kami menyimpulkan
Pilot merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Penundaan kewajiban pembayaran utang diatur dalam pasal 222 sampai dengan pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Pada permohonan penundaan kewajiban utang, terdapat 3 prosedur penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu permohonan, surat permohonan, dan pemeriksaan. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.